Ya, halo, shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan kembali lagi mempelajari materi agama Kristen kelas 9. Kita memasuki bab 3. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak murid-murid yang telah mengikuti PH Lisan bab 2, yaitu tentang gereja gitu. Dan sekarang kita memasuki bab 3. Nah, kalian persiapan bukunya dan Alkitab. Di bab 3 ini kalian akan mempelajari tentang gereja yang hidup di dunia. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan ini. Ya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan nomor setiap kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai pembelajaran bab 3. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap pembelajaran dari awal bahkan akhir. Kau berikan kami hikmat kepintaran sehingga kami bisa menerima materi dengan baik dan memahami dengan baik. Dan Yesus Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan setiap materi dan firman Tuhan. Kiranya apa yang Kau sampaikan berkenan dan juga dapat diterima dengan baik. Ampun atas kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke, di bab ini gereja yang hidup di dunia ini adalah membicarakan tentang bagaimana konsep gereja yang benar-benar ada dan hadir di dunia ini. Selamat yang hadir dan benar-benar ada manfaatnya gitu. Maksudnya itu manfaat itu berdampak bagi lingkungan gitu, entah itu adanya sesuatu kegiatan atau adanya sesuatu agenda yang benar yang benar-benar itu ada aksinya, ada tindakannya gitu. Jadi nggak hanya ibadah dan juga tidak hanya kumpul-kumpul gitu. Kalau cuman ibadah kumpul-kumpul jadi gereja yang pasif gitu. Kecuali kalau gereja kan ada sesuatu aksi yaitu gerakan atau tindakan ya yang membuat gereja itu hidup. Ya minimal dari konsep ibadahnya itu kalian sudah membahas dan sudah mengerjakannya kemarin. Jadi ada beberapa agenda kegiatan di ibadah itu enggak cuma ibadah raya, ada ibadah pemuda, ibadah WBI, atau wanita Betel, atau ibadah perempuan, atau ibadah lansia, ibadah remaja, yang KBB dan Aposo kayak gitu. Nah, kalian pastinya sudah membaca terlebih dahulu di Alkitab di ayat di bawahnya ini. Ini ada Matius 28 ayat 16 sampai 20, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 6, Kisah Para Rasul 2 ayat 40 sampai 47, dan 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Nah, kalian baca ini semuanya tentang jemaat mula-mula dan yang biasa ada nats seperti tentang perjamuan kudus. Nah, ini kalian juga pun harus memahami yang konsep tentang perjamuan kudus adalah setiap kita ada perjamuan itu mengingatkan kita akan kasih Kristus, akan pengorbanan, dan itu kita pasti sudah tahu. Tetapi jangan sampai lupakan konsep perjamuan itu pun konsep awal mula jemaat mula-mula tuh yang dipersatukan dalam tubuh Kristus gitu. Jadi yang benar-benar yang jemaat yang di sini kan sudah baca dan sudah diceritakan bahwa jemaat mula-mula itu saling membagi dan saling apa yang punya milik mereka adalah milik bersama seperti itu. Nah, ini ada lagu dan saya pun kurang tahu lagu dengan lagunya dan bisa dilanjut yang buat yang tahu bagus. Nah, ini yang di halaman 23 macam-macam jenis kegiatan gereja. Terus kalian pun sudah mengerjakan tugas dengan baik. Terus yang bagian B nya gereja yang memberitakan. Ini waktu awal mula gereja pertama kali terbentuk dari adanya perkumpulan jemaat yang bertobat oleh Bapak Petrus itu ya. Kalau di sini yang paling bawahnya tugas yang mereka laksanakan disebut dalam bahasa Yunani ini yaitu sebagai kerugma atau pemberitaan. Nah, kerugma atau pemberitaan ini kalau yang di halaman 25, kerugma sendiri itu sebenarnya berarti pengumuman seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan yang
menyampaikan berita-berita penting pada masa itu, karena satu, belum ada surat kabar atau media massa lainnya tuh. Yang perlu kalian garis bawahi adalah belum ada surat massa atau surat kabar atau media massa. Nah, zaman dulu berarti info-info, kalau kalian ngomongin kerajaan, pengumuman yang datang mengusut gitu. Terus ada pengumuman dari titah raja, sayembara, nanti akan dikasih hadiah bagi siapa yang bisa menemukan. Nah itu pemerintahan yang dilakukan oleh murid-murid itu tuh sama seperti pemerintah pada kerajaan ke rumah seperti itu. Nah itu kan zaman dulu. Bagaimana bisa kita mengaplikasikan di zaman sekarang? Kalau sekarang itu sudah sangat dimudahkan dengan kemajuan teknologi, pastinya itu dengan media massa yang kita punya dan sosial media kita punya. Makanya kau pergunakan sosial media untuk memberitakan kabar baik. Itu yang harusnya kalian pergunakan. Jadi gini, zaman dahulu itu belum adanya teknologi media massa, terus belum adanya surat kabar, makanya penyampaian kabar baik, penyampaian pemberitaan Injil itu melalui kerumunan, melalui pengumuman yang biasa disampaikan oleh kerajaan-kerajaan di depan banyak orang langsung. Tetapi kan di zaman sekarang ini pun tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang pertama itu kan pasti semua sudah ada aturannya. Nah, gitu. Apalagi kan kalau mengajak orang, terus itu pemberitaan kabar Injil itu pun tidak semuanya orang suka dan pasti langsung ada tindakan langsung saat itu juga, yaitu ditertibkan atau kayak gitu. Nah, kalau kita punya media sosial masing-masing kayak gitu dan kita punya hak masing-masing, kita bisa sebarkan Injil, terus kita bisa sebarkan kebaikan, kabar baik melalui status kita, story kita, atau melalui apapun. Entah kalian mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih, tempat kalian di status, terus kabar baik, Tuhan Yesus baik, terus habis itu kabar baiknya bahwa misalkan kalian yang tadinya sakit terus mendapatkan kesembuhan, terus kalian bisa juga posting kalian lagu rohani atau ayat firman Tuhan. Itu tuh pergunakan media sosial saat ini dengan sebaik-baiknya, pergunakan kabar baik semua kayak gitu, sehingga yang lihat itu langsung terberkati dan diberkati seperti itu. Nah, yang seharusnya kalian pergunakan anak-anak muda zaman sekarang tuh memang harus seperti itu. Nah, ikan ada pemberitaan apa yang disampaikan oleh gereja gitu. Dan ini pun ada yang kehidupan, kematian, kebangkitan, terus di dalam kebaktian, pokoknya yang isi-isi tentang khotbah yang saya lihat di tugas kalian juga pun pemerintahan yang sering kalian dengar, khotbah yang sering kalian dengar ada tentang berkat, tentang penguatan, tentang apa kayak gitu. Nah, itu kalian bisa praktekannya di dalam media sosial kalian dan mempergunakan kabar baik. Jadi entah itu tentang apapun, tentang bagaimanapun, itu semuanya tentang kabar baik kalian boleh kayak gitu. Jadi sekarang konsep gereja tidak hanya kita mengandalkan gereja saja, kita pun bisa untuk menjadi sumber berkat dan penginjilan bagi sesama kita yang lain seperti itu. Nah, ini kan makanya di kegiatan gua topik-topik yang biasa kalian dengar itu, dan saya ucapkan terima kasih sudah mengumpulkan. Yang belum saya sudah kumpulkan seperti itu. Jadi pembahasan awal ini kita sangat amat asik dan seru, bahwa sebenarnya konsep gereja itu tidak hanya kita mengandalkan keaktifan gereja, kita bisa mempergunakan teknologi, kita bisa mempergunakan diri kita untuk bagaimana menyebarkan Injil, menyebar kabar baik melalui kehidupan kita, gaya hidup kita, bahkan melalui story, status, apapun sosial media kita, WhatsApp, Instagram, Twitter, apapun yang lain, banyak hal seperti itu. Oke, cukup siap pembahasan kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih untuk isi kami itu. Jadi kami mengucap syukur Tuhan, kami juga telah selesai belajar, kiranya apa yang disampaikan dapat kami mengerti dengan baik, dan Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa Indonesia, kau pulihkan, dan kami juga berdoa untuk sekolah Danbi, berkati guru-guru, berkati murid Danbi dan juga keluarga dari murid Danbi. Ya Bapak, ampuni atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoanya jangan berselia. Amin. Oke, jadi sebenarnya tidak ada tugas
Tapi kalau tugas prakteknya, jadi apa ya? Sebenarnya antara yakin nggak yakin, tapi kalau yang mau mengerjakannya silakan, pasti akan mendapatkannya. Tapi kalau enggak ya oke, tidak apa-apa. Terus lagi ini tidak menuntut kalian, ini adalah tugas praktek yang benar-benar tugas ini adalah nilai tambahan gitu, nilai tambahan yang bagaimana kalian mau atau enggak gitu. Tapi apakah berpengaruh sama nilai rapor? Pasti seperti itu. Jadi kalian apakah ingin mendapatkan nilai tambahan atau tidak, ya terserah kayak gitu. Jadi kayak macam doing something, melakukan sesuatu melalui pemberitaan kabar ini. Iya, misalkan upload story entah itu tentang ayat Alkitab atau tentang nyanyian lagu firman, nyanyian lagu rohani atau kalian sambil nyanyi. Makanya kan saya suka update, saya tentang firman Tuhan, saya suka update di story saya lagi nyanyi lagu rohani atau pas ibadah seperti itu, karena saya ingin menunjukkan bahwa kekristenan itu seperti ini gitu. Jadi supaya kan ya teman-teman sosial media saya kan udah ya Kristen semua, pasti ada orang-orang yang dari agama lain, dia tuh secara langsung mereka tuh melihat bahwa pekabaran Injil, kabar baik itu mereka lihat gitu langsung. Jadi seperti yang teman-teman katakan, teman-teman yang disampaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Jadi kita dengan sengaja melakukan itu di dalam sosial media kita supaya setiap orang yang melihat itu ada firman Tuhan yang masuk ke dalam diri mereka. Itu kalau diterus-terusan dengan dia hari, pasti ada something. Roh Kudus berkarya dan berbuat ajaib bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagaimana orang itu bisa bertobat kalau dia belum pernah dengar firman Tuhan, makanya kalian harus menjadi pekabar baik, pekabar Injil dan sebagainya. Lakukan itu. Terima kasih, God bless you.